Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ade? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Ade alhamdulillah ini baik Bu. Alhamdulillah sehat-sehat masih semangat. Ya, Ibu, alhamdulillah ya, Bu. iya Ibu. Ibu boleh minta waktunya? Apa Ibu ada waktu? Saya mau ada sedikit cerita nih mengenai siswa saya dalam kelas Bu. Tentu saja, Bu Ade, boleh sekali. Kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Bu Ade sampaikan pada siang hari ini? Saya ingin menyampaikan Bu mengenai siswa saya yang suka malas belajar tuh untuk datang ke sekolah, terus malas pula lah dia belajar tuh Bu. Udah dikasih apa tuh, karena mungkin dia malas sekolah nih kan Bu ya. Ya, Jadinya untuk materi pembelajaran yang saya kasih itu dia juga lambat Bu. Dia gini ceritanya Bu, ini kan anak nih kan, anak ya, nih tiap hari, bukan tiap hari sih, dalam satu bulan tuh ibaratnya dalam satu minggu tuh pasti dia ngambil jatah tuh Bu. Jatahnya kalau nggak dalam minggu pertama dia libur, nanti minggu kedua atau minggu ketiga dia libur gak 3 hari. Itu tuh kan kan mengganggu juga kan Bu Pia ya. Mana lagi kita nih udah iya, kelas 4 SD, yang mana nih Bu Pia, siswa kelas 4 SD ini kan awal pertama pembelajaran, yang mana iya, semuanya materi-materi terbaru itu kan didasarkan dari kelas 4 SD. Yang bikin saya itu tuh Bu Pia, nih yang udah dia jarang datang ke sekolah, untuk belajar dia juga pun lambat Bu Pia. Setiap kita kasih tugas nih latihan di sekolah Bu Pia, selalu terlambat ngumpulkan. Kalau terlambat ngumpulkan, benar nggak apa-apa Bu Pia, ini udah terlambat ngumpulkan, kurang tepat pula jawabannya, masih ada juga kurang jawaban yang tidak tepat itu di Bu Pia kan. Dan setiap kita ngasih itu, ngasih materi, kita menjelaskan, kepala ini di atas meja, pas kita tegur ada tegak kepalanya ini kan. Kalau kita nggak tegur Bu Pia, ada kepalanya di meja lagi. Terus itu kan awal-awal kita sekolah tuh Bu Pia udah pernah, awal sekolah kan kita kan belum tahu gitu ya Bu Pia. Terus iya, ditanyain ke iya. teman-temannya, nah anak ibu, ibu ade boleh tahu nggak apa Bu kayak gitu kan. Anak ibu nih kenapa sih dia sering libur pas di saat dia tidak datang sekolah, kami tanyain ke teman yang lain. Terus jawab kawan-kawan yang lain, Bu dia emang kayak gitu Bu, dari kelas 3-nya suka libur. Kadang-kadang juga dimarahin sama ibu sebelumnya kayak gitu kan. Terus kamu tahu nggak apa masalah dia, atau ada marahan di dalam kelas, atau ada yang jadi musuhnya di dalam kelas kayak gitu kan. Jawab anak lain, enggak Bu, kami enggak ada bercakap-cakap do Bu, kami berteman aja semua kayak gitu kan. Terus Mm-mm. yang jadi masalah tuh Bu Pia, nih wajib kali ngambil jatah libur nih Bu Pia, tiap bulan tuh wajib lah ada liburnya gitu Bu Fia. Belum lagi libur Iya, sama bidang studi, belum lagi libur sama saya di kelas kan. Yang namanya kita di bidang studi kan ada PAI, ada PJOK, ada bahasa Inggris tuh. Dan guru itu pun juga nggak bilang sama saya, Bu, anak buah dia ini suka nggak datang ya Bu. Maklum lah kita datang belajar kan sekali dalam seminggu tuh kan bertemu paling sekali Bu. Nanti dia nggak tahu tuh tinggal lagi materi Bu Ade. Oh iyalah, biarlah saya coba dulu ya hubungi orang tua. Pas mm-mm. ngomong kayak gitu kan kita coba nih hubungin orang tuanya ya Bu ya. Kita chat, orang tuanya cuman balas oke. Kita chat gitu Bu ya. Giliran kita telepon hari itu, jawab Bu ibu orang tuanya, iya Bu baiklah. Itu anak datang ke sekolah Bu Pia, rajin tuh datang di sekolah agak beberapa hari. Nanti diulang lagi tuh Bu Pia kalau libur lagi gitu kan. ah, Sampai-sampai saya kan telepon, pas saya telepon ada kemarin nih, saya telepon Bu Pia nggak diangkat sama orang tuanya. Jangankan di chat nggak dibaca, apalagi di telepon kayak Mm-mm. gitu kan, nggak diangkat pula sama orang tuanya Bu Pia. Jadi saya tuh merasanya gimana gitu, kok saya ini salahnya di mana, apakah saya ngajarnya tidak benar, atau saya ada yang marah di dalam kelas, atau apa dia ada musuh sama teman-temannya. Kalau ditanyain dipanggil gitu Bu Pia, dia jawabnya diam aja, nggak nganggu gitu, nggak ada jawaban gitu Bu Pia. Mm. Begitu ya Bu Ade. Jadi
Bu Ade mempunyai permasalahan ini sama satu anak saja atau beberapa anak, Bu Ade? Yang kebetulan yang suka libur satu anak ini Bu Pia. Kalau yang lambat belajar nih ada beberapa siswa, ada 3 orang siswa. Tapi kalau yang masalah libur nih hanya satu siswa ini Bu Pia. Oh, begitu ya, Bude. Jadi, anak tersebut dia kurang memahami pelajaran karena sering libur sekolah ya, Bu Ade ya. Iya Bu Pia, dengan satu ini. Yang dua lagi kan kalau kita lihat dari apanya emang dia lambat kayak gitu kan. Biarpun Iya. dia lambat Bu Pia bekerja, tetapi apa yang dia bikin tuh ada benarnya juga kayak gitu kan. Cuman lambatnya tuh istilahnya lambat dalam mengerjakan tugas aja Bu Pia, karena nama anak-anak Ibu Pia pas kita tegur, ya Bu, nanti kita lengah lagi dia ngota lagi karena lambatnya karena lambat ajak teman belajar berbicara gitu. Tapi yang satu ini Bu udah lambat belajar, suka libur pula gitu Bu Pia. Ya, jadi Bu Ade punya permasalahan tadi seorang anak laki-laki yang sering libur ke sekolah. Malahan dia setiap minggu itu selalu mengambil jatah libur ya Bu Ade ya. Iya Bu Pia. Oke Bu Ade, jadi kira-kira Bu Ade apa yang Bu Ade harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini Bu Ade? Ada mengharapkan ya Bu ya, nih anak rajin lagi lah ke sekolah kayak gitu kan. Terus Iya. anak nih minimal apapun tuh yang kita kasih tugas materi, mama kita kasih 10 nyangkutlah di kepala agak 8 kayak gitu kan. Terus satu lagi untuk dia rajin ke sekolah aja dulu Bu ya, pengennya rajin dia ke sekolah kan, untuk duduk di kelas tenang. Kalau nggak bisa dia dengar kan, bisa dia dengar kan, saya juga ngajarinnya tuh Bu ya kan, suka ngasih materi dengan cara kita ceramah. Kalau dengan ceramah dia tidak terima, tidak nangkap gitu Bu ya, saya udah coba juga menggunakan video kayak gitu, video pembelajaran. Kalau tidak tuh pas pelajaran bidang studi yang lain gitu Bu ya, kayak matematika, saya coba dia dengan menggunakan media nyata gitu kan ya ya. Iya. Nah, saya pengennya kan dari yang apa dia saya kasih gitu ada teringat gitu, dia paham apa materi yang saya kasih gitu. Nih bagaimana, sedangkan datang aja sering nggak datang gitu Bu Pia. Gimana Iya. Bu Pia? Jadi Jadi di sini yang Ibu Ade harapkan itu anak tersebut datang lagi ke sekolah ya Bu Ade Iya. seperti dengan anak-anak yang lain. Oh, Bu Ade juga kalau anak tersebut datang pasti akan memberikan yang terbaik mulai dari membuat berbagai metode pembelajaran dan juga media pembelajaran ya Bu Ade. Iya Bu Pia. Kira-kira Bu Ade apa yang sudah Ibu Ade lakukan agar anak tersebut datang ke sekolah Bu Ade? Apa uh, yang harus Bu Ade lakukan begitu udah Bu Ade? pernah ya Bu dilakukan ya kan Bu. Kita tanya nih pas kita Mm-mm. lihat kan dia datang ke sekolah tuh Bu ya, kita tanyain dia 2 mata gitu, 4 mata dengan dia tanpa ada teman-teman yang lain kan, karena kan namanya anak-anak kalau ada lebih teman yang lain kan dia merasa dia diintimidasi gimana, atau dia merasa dipojokkan sendiri gitu kan. Mm-mm. Terus Iya saya udah ya. pernah coba dengan dia kan interaksi gitu, ngomong dengan dia, anak gitu kan, saya pernah cerita sama dia, anak ibu gitu kan, coba tenangkan, ibu ade nggak marah, coba tenang dulu. Eh, Mm-mm. Ibu ade nih mau bertanya sama anak ibu, ada apa sih masalahnya anak ibu, kenapa rajin sering tidak datang ke sekolah gitu kan, udah Mm-mm. pernah coba tanyakan kayak gitu kan Bu Pia Iya, ya. Terus iya iya Bu apa Ade. ada teman yang bikin anak Bu Ade takut ke sekolah, atau ada teman yang ejek-ejek anak Bu Ade datang ke Mm-mm. sekolah? Ngomong aja nak, ndak usah takut. Kalau takut ngapain takut, Bu Ade kan ada di sini kan, udah sering Bu Iya. Ade kasih tahu. Orang tua kedua kita setelah orang tua di rumah kan guru di sekolah. Ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu semua ini orang tua kamu, ngapain takut, bolehlah cerita sama Bu Ade. Apa ada teman yang jahatin kamu, apa ada Mm-mm. teman yang ejek-ejek kamu gitu kan. Udah saya Mm-mm. coba seperti itu ngomong, ini jawabnya Mm-mm. enggak ada Bu, enggak ada Bu, Menggerakkan. geleng aja Mm. jawabnya. Terus kalau anak Bu Ade seperti ini sering tidak datang ke sekolah kan, jadi ketinggalan
mata pelajaran, materi pelajaran kan. Mm-mm. Sayang, Iya. ya sudah Mm-mm. dibilangin nak, apa materi pelajaran tuh kan dimulainya dari kelas 4. Kalau anak bu adik konsepnya nggak paham di kelas 4, untuk lanjut ke kelas 5 anak bu adik bakalan bingung. Karena kita nih belajarnya dasarnya dari kelas 4, nanti kelas 5 kita melanjutkan kayak seperti itu. Terus dijawab kan, apa anak bu adik itu ada yang ditakutin atau nggak mau belajar sama bu ade karena bu ade ada gimana gitu kan, apa bu ade suka marah-marah? Dijawab enggak bu, nggak marah-marah. Terus kenapa nak, ada apa alasannya? Mm-mm. Dia tanya Iya. jawabnya enggak bu, nggak ada apa-apa bu. Sering kita Ya, tanya kayak gitu Ibu Pia, tetapi anak tuh selalu menggeleng kepalanya. Terus pernah pula kita bilang kayak gini kan, nak kalau kamu nggak datang juga ke sekolah nih, nanti Bu Ade kasih tiket, nanti di kelas 4 lagi nggak ada tiket naik ke kelas 5. Bu Ade kasih tiket tetap duduk di kelas 4 gitu. Dia jawab, enggak bu, besok awak rajin lagi, janji ya, janji bu. Hari itu kan dia janji tuh Bu Pia ya, seminggu dia tuh rajin sekolah tuh, 2 minggu rajin, nanti minggu ketiga lagi ada hilang dia tuh, gitu terus Bu Mm. Pia. Jadi Pas begitu kita ya Bu Ade. pas kita Iya. tegur dia dengar, kalau Mm-mm. kita tak tegur dia udah nggak pula Bu Pia. Mm. Berarti Bu Ade sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut ya Bu Ade ya. Udah Bu Pia. Oh iya, sudah menanyakan apa sih sebenarnya kenapa sering kali tidak hadir ke sekolah, apakah karena dari ibu sendiri atau dari teman-teman sudah memberikan pendekatan dengan anak tersebut. Nah, eh, jadi di sini Bu Ade kira-kira apa yang Ibu Ade rencanakan agar anak tersebut datang lagi ke sekolah Bu Ade seperti teman-teman yang lain Bu Ade. Rencananya kan Bu, itu saya Ya. mau temuin, datang ke rumahnya lah gitu Bu, Iya. temui orang tuanya gitu Bu. Dan Oh, pengen, begitu. ya kita tuh kan pengennya tatap muka dengan orang tuanya, karena dari sering kita chat jawabannya oke siap, kalau ditelepon dia tidak angkat. Saya pengen lah gitu datang ke rumahnya gitu, mau menemui orang tuanya, apa sih masalahnya, apa dia ada masalah di rumah atau masalah Mm-mm. bagaimana, yang namanya anak-anak kan Iya. Bu Pia ya. Mm-mm. Ya, bagus sekali Bu Ade. Jadi Bu Ade langsung lagi ya mendatangi rumah anak tersebut. Iya Seperti apa sih masalahnya iya. begitu ya Bu Ade. Dan Kalau di sekolah sudah ditanya, tidak ada ya, anak tersebut hanya mengangguk-angguk saja dan menggeleng. Nah, sekarang Bu Ade rencananya mau pergi langsung ke ke rumah. rumah anak Iya, tersebut. dan itu pun rencana saya akan berangkat dengan guru bidang studi yang lain Bu Pia, sama guru Iya, PAI, PA agama atau guru bahasa Inggris yang bisa itu di pas jam kosong gitu atau jam pulang sekolah. Karena kan kita juga ada guru bidang studi yang lain kan Bu Pia, yang benar iya. kita dalam seminggu tuh kita sering masuk ke kelas, tapi guru bidang studi yang lain juga mengeluh Bu, anak ibu yang satu ini sering libur, kayak gitu Bu Pia. Dan Mm-mm. mata pelajaran lain kan dalam seminggu hanya ketemu 1 kali Bu Pia. Kalau udah Mm-mm. 2 kali 3 kali nggak ketemu tuh kan kita udah susah lagi Bu nyatukan Bu Pia. Iya, iya. Jadi Mm-mm. rencananya saya akan datang bersama teman-teman yang lain Bu Pia gitu. Iya, bagus sekali itu Bu Ade, rencana Bu Ade. Jadi Bu Ade rencananya akan dan juga dengan guru bidang studi yang lainnya langsung menemui orang tua dari murid tersebut, langsung mendatangi ke rumahnya. Begitu Iya ya Bu Bu Ade. Pia. Bagus sekali Bu Ade rencana dari Bu Ade tersebut. Nah, kira-kira Bu Ade, kapan bisa Ibu Ade eh, laksanakan eh, agar eh, anak tersebut datang kembali ke sekolah seperti biasanya, Bu Ade. Rencananya saya akan datang secepatnya ya Bu Pia, karena kan sebentar lagi kita bakalan ujian kan Bu Pia. Iya. Mana tahu Mm-mm. kan, biasa kan kebiasaan kami Bu Pia, kita kalau ada di kelas seminggu menjelang kita ujian, saya tuh suka membahas-bahas soal
Kita suka membahas soal-soal kan, soal-soal gitu Ibu Pia. Mana tahu kan Mm-mm. dengan itu kan dia datang ke sekolah, dia juga bisa mengikuti dengan cara kita bahas-bahas soal gitu Bu Pia. Rencananya saya akan datang secepatnya Bu Pia, karena kita akan ujian Senin depan lagi Bu Pia, bentar lagi Mm-mm. itu udah ujian semester 1 loh Bu Pia. Iya, iya, iya. Bagus sekali Bu Ade. Jadi Bu Ade akan datang dengan guru bidang studi yang lainnya secepatnya ya Bu Ade ya ke rumah anak tersebut. Sebagai komitmen pertanggungjawabannya, eh, kapan waktunya Bu Ade? Bu Rencananya Ade akan ya. mendatangi rumah anak tersebut Bu Ade. Ya, berhubung kan dalam ini Bu, kalau kita keluar dari jam ke sekolah kan kita nggak boleh ya Bu ya. Mm. Rencananya saya akan datang nih selesai sekolah itu Bu, jam pelajaran di sekolah Bu. Insya Allah hari Kamis saya akan datang segera ke rumah siswa ini bersama teman saya Bu. Iya, iya. Bagus sekali Bu Ade. Jadi Bu Ade dan teman-teman dan guru bidang studi yang lainnya, insya Allah besok lusa ya, Bu Iya Bu. Ade akan datang menemui anak tersebut. Bagaimana sih sebenarnya keadaan anak tersebut di rumahnya ya? Apakah ada masalah atau kendala yang lain ya Bu Ade ya? Iya Bu ya. Bagus sekali rencana dari Bu Ade tersebut. Nah, eh, jadi Bu Ade dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Bu Ade dapatkan? Saya udah dapat ini rasanya udah lega ya Bu ya, udah bisa bercerita Mm-mm. dengan Bu Pia, udah senang, Mm-mm. udah sharing masalah saya di dalam kelas. Berarti saya harus bisa lagi apa tuh ibaratnya Bu Pia, kita kan tidak harus mengenal siswa di kelas aja, kita juga harus komunikasi dengan orang tuanya langsung ke rumah Iya, iya. gitu kan. Mm-mm. Karena kan Iya, kalau komunikasi melalui handphone itu akan berbeda dengan komunikasi kita kan tatap muka kan Bu Pia. Insya iya. Allah dengan cara Ibu bercerita dengan Bu Pia ini saya udah merasa senang dan merasa lega gitu Bu Pia. Ya, terima kasih Bu Ade sudah berbagi dengan saya dan apabila Bu Ade nanti di lain waktu kita berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari siswa Bu Ade tersebut. Apakah siswa Bu Ade tersebut nantinya sudah rajin datang ke sekolah. Nanti kita berbincang-bincang lagi di lain waktu Bu Ade. Iya. Baik Bu Pia, terima kasih Bu Pia atas waktunya hari ini. Kalau ada lagi berandainya nih siswanya udah apa lagi, saya akan bercerita lagi pada Bu Pia pada waktu Bu Pia yang kosong ya Bu Pia. Terima kasih Ya, Bu ya, ya. Pia. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pia? Sepertinya wajah Bu Waalaikumsalam. Pia bahagia sekali gitu. Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah sedikit baik ini Bu Ade. Bu Ade ada waktu Bu? Oh, alhamdulillah saya ada waktu kosong ini Bu Pia. Apa yang bisa saya bantu dengan Bu Pia? Begini Bu Ade, jadi saya ada sedikit permasalahan Bu di kelas saya Bu Ade. Apa itu? Jadi permasalahannya itu terjadi pada murid-murid saya, Bu Ade. Ada seorang anak laki-laki nih, Bu Ade. Dia sering sekali mengganggu temannya saat proses pembelajaran. Bukan hanya mengganggu, dia juga sering itu jalan-jalan, Bu Ade. Dan juga yang diganggunya ini, Bu Ade, sama anak yang sensitif pula gitu. Jadi, anak ini kalau diganggu, diambil aja misalnya pensilnya, dia langsung teriak-teriak menangis, Bu Ade. Jadi seperti itu permasalahan saya, Bu Ade. Jadi sedikit kepikiran lah, Bu Ade, tentang permasalahan saya di kelas itu, Bu Ade. Oh, jadi Bu Pia nih masalahnya dengan seorang anak yang usil, terus anak Mm-mm. kejang-kejang. Dari permasalahan itu kan ini kan anak yang usil sama anak kejang-kejang. Nih yang jadi masalahnya anak nih si usil langsung nangis kejang-kejang atau bagaimana gitu. Yang usil ini dia
mengganggu temannya yang sensitif ini Bu Ade. Oh, jadi Jadi hmm, jadi Jadi yang usil ini mah Bu Ade karena dia tahu temannya ini kalau diganggu sedikit saja menangis, tuh kayaknya dia suka seperti itu Bu Ade. Oh, jadi kalau temannya ini menangis meraung-raung baru dia nanti tertawa seperti itu Bu Ade. ini anak ini Bu Pia ngajarnya kelas berapa? Kelas 2 ya? Oh, Saya jadi mengajar di masalah kelas 2 Bu. Oh, jadi permasalahannya ini terjadi anak yang usil gangguin teman yang sensitif nih digangguin suka nangis kejang-kejang gitu ya Bu Pia. Jadi Kalau permasalahannya seperti itu karena si seorang anak yang nangis yang si usil nih gangguin temannya. Jadi masalahnya tuh si usil gangguin temannya yang suka nangis kejang. Yang itunya gimana Bu Pia? Apa dia gangguinnya ke semua teman yang lain? Apa hanya satu siswa ini aja gitu? Iya, sebenarnya dia juga usil sih, Bu, sama yang teman-temannya yang lain. Cuman yang lebih sering itu sama anak yang sensitif ini. Anak yang sensitif ini juga laki-laki sih, Bu. Jadi dia kalau sedikit diganggu atau misalnya dibilangnya lah bota atau ih kamu misalnya ditertawan kayak gitu aja dia langsung mengamuk gitu, begitu Bu Ade langsung teriak-teriak langsung menangis. Jadi kita agak gimana juga ya sebagai guru gitu. Nanti juga terdengar sama orang di luar gitu kan, di luar kelas kita anak tersebut menangis-nangis gitu kan. Jadi gimana ya rasanya gitu ha. Sudah didiamkan juga Bu Ade, nanti dibilang sabar nak. Nanti kalau misalnya diganggu temannya, bilang aja baik-baik. Nah, dia memang apa Bu? Dia memang iya iya sabar-sabar, tapi dia nanti menangis lagi Bu Ade. Ah, gitu Bu Pia. Bu Pia udah coba panggil tuh yang siswa yang usil nih. Udah pernah tanyakan ke dia kenapa gitu suka gangguin yang si kawan yang ini gitu. Sudah Bu Ade, jadi saya juga sudah memanggil anak tersebut, anak yang usil ini, eh, dan juga menanyakan kenapa kamu mengganggu ini. Nah, dan dia anak ini hanya tersenyum aja gitu, karena mungkin dia suka atau gimana nggak tahu juga ya Bu Ade. Iya. Dia kalau ditanya seperti ini, seperti itu tuh dia tersenyum aja gitu, itu aja jawabannya Bu Ade. Oh, berarti dia merasa ada kesenangan tersendiri aja ngeliatin temannya kayak Ya, gitu ya. seperti itu Oh, ya. kalau Karena ditanya, dia tahu kan iya. anak yang ini memang sensitif Oh, gitu. dia tahu pula teman yang sensitif yang dia gangguin kayak gitu, dia suka juga gangguin ke temannya itu. Nah, Mm-mm. dari yang Ibu Pi kan tadi Bu Pia udah cerita nih anaknya yang sensitif sama anak yang usil. Apa sih harapan Bu Pia kepada nih anak gitu? Mm-mm. Jadi saya mengharapkan kedua anak inilah ya Bu Ade ya, Iya. tidak hanya yang usil ini gitu. Jadi saya berharap kedua anak tersebut saling menyayangi Bu, rukun gitu, dan saling menghormati juga, dan juga mempunyai rasa empati satu sama lain Bu Ade. Oh, seperti itu. Berarti Bu Pia menginginkan anak tuh rukun gitu kan. Mm-mm. Berarti ibaratnya dalam kelas ya Bu Pia ya saling rukun tanpa ada lagi yang ngejek-ngejek. Karena kan di Mm-mm. sekolah kita tuh kan lagi masalah sekali kan tentang pembuli-pembulian. Kalau Iya, didengar iya. sama orang tuanya kita nanti beda lagi ya kok anak Mm-mm. digituin, didiamkan aja Mm-mm. kayak gitu. Iya. Sebelumnya ya Bu Pia mengenai anak yang sensitif ini Ibu Pia udah tanyain kenapa anak ini sensitif kok kamu digangguin sedikit kok nangis adanya kenapa gitu apa Bu Pia udah pernah bertanya gitu. Iya, sudah pernah bertanya, Bu. Jadi, anak tersebut hanya itu. Oh iya, Bu, sabar, Bu, sabar, Bu. Ada dia ngomong seperti itu, Bu. Dan juga saya sudah bertanya juga sama orang tuanya kan, kenapa anak ini seperti ini? Jawaban dari orang tuanya memang seperti itu ya, Bu ya. Dia memang sensitif ya, Bu, anaknya. Memang orang tuanya menyadari anaknya seperti itu, Bu Ade. Oh, oh.
Berarti orang tuanya mengetahui keadaan anaknya Mm-mm. seperti ini. Ya, mengetahui. Berarti mengetahui kalau anaknya ini emang anak yang sensitif, tidak suka diganggu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Iya. berarti Ibu Pia udah cobakan apa kan yang namanya kita kan ada tuh Ibu Pia ya, dalam belajar gitu kan, apa ini anak nggak masuk kategori anak inklusi atau gimana? Karena ditegur dia selalu menangis kejang-kejang gitu kan. Apa ada masalah lain gitu dia hadapi, atau ibaratnya gini ya Bu Pia ya, kalau anak kan kita ada pernah lihat anak kan, anak yang rajin, aktif, anak yang kejang kan itu ada presentasi apanya gitu kan, ada juga tuh. Apa masuk siswa inklusi kah dia itu Bu Pia? Apa pernah coba dites gitu? Belum pernah, Bu. Oh Belum gitu. pernah sih dicoba, kasih itu ya, kasih apa namanya kayak angket gitu ya, Bu. Belum Iya pernah iya iya iya. coba sama anak tersebut. Oh, tapi Bu Pia udah pernah komunikasi dengan orang tua dan jawaban orang tuanya emang seperti itu. Mm-mm. Itu tuh Iya. hanya di kalau di rumah dia juga seperti itu kah kata orang tuanya Bu Pia? Iya, memang seperti itu anaknya, Bu. Di rumah juga memang seperti itu kata orang tuanya, Bu Ade. Terus kan ini kan udah Bu Pia ceritakan nih, anak yang satu ini emang dari rumah dia emang suka kejang kalau diganggu, yang si Usil kan juga nih, yang ada nih satu orang siswa yang si Usil ini pandai pula ya cari kawannya yang suka nangis kan, hebat pula dia kan. Kira-kira nak apa yang bisa Bu Pia lakukan, upaya apa gitu supaya si anak yang Usil ini gangguin kawan yang suka nangis kejang nih gitu, udah apa Bu Iya, Pia jadi lakukan gitu? jadi rencana saya, Bu Ade, saya akan langsung memanggil anak tersebut, Bu Ade, yang usul ini kan. Hmm. Saya akan mengingatkan kembali, menanyakan kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kami buat. Sebenarnya kami juga sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bu. Jadi kan keyakinan kelas ini kan memang sumbernya itu dari anak tersebut ya, Bu Ade, dari seluruh anak yang ada di kelas saya. Jadi nanti mereka akan bertanggung jawab apa yang telah mereka buat begitu, Bu Ade. Dan juga rencananya saya akan itu Bu Ade memutarkan video tentang tokoh-tokoh yang baik dan juga tokoh yang tidak baik Bu Ade. Oh Sehingga berarti anak tersebut sadar bagaimana kesalahannya begitu Bu Ade. Oh, berarti Bu Pia ini udah mencoba ya, ngasih meyakinkan, mengulang kembali, nak kita udah ada keyakinan kelas, kita udah kesepakatan kelas kayak gitu kan, udah diingatkan Ya. lagi kan. Terus rencananya Bu Pia juga mau menampilkan video nih kan. Kapan tuh rencananya akan Bu Pia laksanakan penampilan video ini gitu? Dan video apa tadi Bu Pia? Bermain peran gitu kan? Iya, bermain peran. Ya, kapan Bu Pia bisa laksanakan gitu videonya gitu? Ya, rencananya eh, besok insya Allah ya Bu Ade saya akan memanggil anak tersebut. Setelah itu saya akan memutarkan video tentang bermain peran agar anak-anak ini menumbuhkan budaya positif juga di kelasnya Bu Ade. Oh, jadi Bu Pia akan melaksanakannya besok, dan itu dilaksanakannya dalam jam pembelajaran apa selesai pembelajaran gitu Bu Pia? Kalau untuk memanggil anak ini itu tentu setelah jam pelajaran ya Oh Bu iya Ade iya ya, iya. Karena berdua saja sama anak tersebut, iya iya tidak Bu Pia. di saat proses pembelajaran gitu. Berarti video ini bakalan Bu Pia tampilkan di depan kelas dan dilihatin sama Untuk teman-teman yang lain kayak gitu. untuk seluruhnya Ya, begitu Bu terus Ade. kemudian Bu Pia bakalan menyuruh si siswa ini untuk melakukan sesuai dengan video gitu ya Bu Pia. Ah, Iya, jadi waktunya besok akan Bu Pia lakukan kayak gitu. iya, Insya Oke. Allah Bu Ade. Wih, sangat luar biasa Bu Pia ya, segera akan melaksanakannya. Nih, kita udah cerita-cerita Bu Pia dari tadi udah panjang lebar gitu kan Bu Pia. Dari cerita Bu Pia tadi mulai anak usil, anak yang suka nangis kejang-kejang, terus Bu Pia udah mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas, udah mengingatkan lagi tentang budaya positif yang baik bagaimana. Itu udah Bu Pia sampaikan, udah Bu Pia ceritakan. Terus Bu Pia juga ingin menampilkan videonya dengan waktu yang dekat, rencananya besok ya insya Allah ya Bu Pia ya. Dari Iya, cerita ini, dari percakapan kita hari ini kan kita sharing berdua nih, Bu Pia nih kira-kira Bu Pia mendapatkan apa tuh dari cerita kita hari ini Bu Pia?
Sebelumnya terima kasih juga sama Bu Ade yang sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi dengan saya. Jadi di sini saya mendapatkan solusi ya Bu Ade dan juga langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak yang usil dan juga anak yang sensitif tersebut Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Dari sharing kita pada siang hari ini sangat membantu sekali Bu Ade. Terima kasih sekali lagi Bu Ade. Iya, baik, sama-sama Bu Pia. Bu Pia, jika ada waktu atau apapun, ada kesempatan lagi nih, kita buat sharing lagi. Saya siap loh mendengarkan cerita-cerita baru dari Bu Pia. Dan terima Iya, kasih Bu Pia. iya terima kasih juga Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.